Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Nofrinda. Berjumpa kembali kita hari ini pada sesi ke-11 ya. Seperti yang sudah saya sampaikan ke sesi sebelumnya bahwa lanjutannya kita akan bicara mengeksplorasi tentang biopsikososial model. Di pada hari ini tujuan belajarannya adalah kita mencapai mengeksplorasi nih tentang apa sih biopsikososial model itu dan bagaimana. Ada beberapa definisi yang ingin saya sampaikan, beberapa saja, ada satu atau dua ini di sini. Jadi the well-known biopsychosocial model itu of health itu dari Engel tahun 1977. Dia memperkenal sebuah pendekatan yang lebih holistik untuk mengeksplorasikan tentang kesehatan. Jadi ada bio, psychological pathology, ada psycho, ya, dan sosial, socio-economic, ya. Socio-environment and cultural factors such as work issues, family circumstances, and benefit. Ya. Jadi, biopsychosocial models itu views health and illness behavior as a product of biological characteristic, behavioral factors, lifestyle, stress, and social condition, such as cultural influence and family relationship and social support. Jadi yang disebut biopsychosocial model itu sebuah model yang melihat sebuah kondisi kesehatan, khususnya penyakit, itu merupakan bagian yang terintegrasi, faktor yang berkelindan satu dengan yang lain, tidak terpisahkan antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Ya. Jadi perhatikan, this can include developing treatment protocol to increase adherence to medical treatment, weight loss program, smoking cessation, ya ini untuk yang ngerokok gitu ya. Risetnya itu biasanya sering terfokus pada upaya pencegahan dan intervensi program untuk mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat. Ya semacam olahraga, kemudian diet yang lebih sehat dan sebagainya. Itu arahnya ke sana sebetulnya biopsychosocial model. Perhatikan sini, biological, psychological, social factor itu sesungguhnya exist along nature system. Nah, kita perhatikan di sini poinnya ada psychological and social factors, itu akan terkait dengan relevant social science. Ada biological factor, tentu relevan dengan natural science. Natural and social science itu merupakan basic to medical practice, akan menjadi dasar jadi praktik sosial. Kemudian humanistic qualities akan merujuk kepada highly valued complement, akan ada scientific method di situ sehingga melahirkan fenomena-fenomena related kepada kesehatan manusia. Nah, pada biomedical approach, pada pendekatan model biomedikal, itu terjadi pengurangan atau reductionist view. Jadi lowest level of natural system, jadi hanya pada sistem selular atau molekular saja. Sementara pada pendekatan biopsikososial, scientifically at several levels of natural system continuum, artinya dia secara keilmuan itu fokusnya bukan hanya pada level yang terendah dalam sistem selular atau molekular, tetapi sesungguhnya beberapa level dalam sistem dan itu saling berhubungan, saling terkaitan. Nah, kemudian faktor-faktor biopsikososial ini sebagai contoh saja. Bukan berarti ini semua, bukan, tetapi ini merupakan satu contoh. Yang disebut dengan biological factors itu apa? Ada umur, gender, ya, hormon, ya, indeks massa tubuh, ada kesehatan fisik, ya. Kemudian apa yang disebut dengan psychological factors, ada manajemen stres, ada kesehatan mental, ya, lack of regular physical activities, artinya kurangnya aktivitas fisik sifat reguler. Kemudian kebiasaan, ya, ada life satisfaction, kepuasan hidup dan sebagainya. Kemudian ada social factor seperti keluarga, partners, ya, teman. Kemudian ada rendahnya support sosial dan sebagainya. Ini faktor-faktor contoh-contoh faktor biopsikososial. Ya. Salah satu contohnya ya family partners itu seperti kalau sekarang itu mungkin salah satunya adalah media sosial, ya. Jadi kadang-kadang orang suka nanya itu berapa banyak sih grup kamu punya WA misalnya. Itu sesungguhnya indikasi untuk melihat apakah orang ini sesungguhnya banyak social support atau tidak. Nah, ini semacam membandingkan antara dua model tadi, model biomedical model dan biopsikososial model. Jadi perhatikan kalau dalam biomedical model itu
yang menyebabkan penyakit itu apa? What causes illness? Itu biological factor saja. Perhatikan virus, bakteri dan sebagainya, genetik dan sebagainya. Apakah itu salah? Tidak, itu benar gitu. Directly. Tetapi apakah hanya itu? Nah, itu yang jadi permasalahan. Kemudian kalau biopsychosocial model melihat bahwa ada biological, betul, virus dan sebagainya itu menjadi penyebab. Tapi ada psychological juga, perilaku dan sebagainya. Dan kemudian ada sosial gitu, seperti unemployment dan sebagainya. Perhatikan yang perbedaan. Who is responsible for illness? Kalau siapa yang bertanggung jawab? Nah, kalau dalam biomedical model, yang bertanggung jawab itu dikatakan individual itu sebagai korban dari ini bla 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 bla. Jadi karena dia korban, jadi dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Individual are not seen as responsible for their illness. Padahal kalau dalam biopsychosocial model mitunya, harusnya individu itu yang sakit juga punya tanggung jawab untuk bisa sehat. Itulah yang konsep itu yang ini kita menyertakan gitu. Jadi seperti kita misalnya, dokter gigi, pasien tuh giginya berlubang. Tanggung jawab kita tentu saja adalah mengobati biar giginya lubang itu mungkin ditambal atau diapakan dengan tergantung diagnosis penyakitnya tentunya ya. Tetapi yang harus bertanggung jawab agar gigi yang lain tidak ini atau tambalannya tidak copot, itu bukan tanggung jawab dokternya lagi harusnya. Harus ada pendidikan dan sebagainya sehingga pasien itu langsung tanggung jawab karena itu giginya pasien, bukan giginya kita, bukan gigi dokternya. Gitu. Jadi yang harus bertanggung jawab itu ya pasien, orangnya. Dokter itu hanya membantu mengobati yang sudah sakit dan sebagainya. Yang selanjutnya itu adalah tanggung jawab pasien. Itu biopsychosocial model. Terus yang lain kita lihat, how should illness be treated? Bagaimana? Bisa ada through vaksinasi, pembedahan dan sebagainya, bla bla. Itu semua teknis, itu dalam konteks biomedical model. Tetapi kalau biopsychosocial model melihat bahwa pasien secara menyeluruh itu yang harus ditreat. Jadi kalau kita menambal gigi pasien, itu bukan berarti bahwa hanya giginya saja yang kita tambal atau kita cabut. Tapi pasiennya secara menyeluruh itu juga harus kita misalnya ya, kita ubah perilakunya. Misalnya yang tidak menyikat gigi, kita suruh sikat gigi. Yang belum bisa memperbaiki oral hygiene-nya, kita bantu bisa memperbaiki oral hygiene-nya, begitu. Nah, yang bertanggung jawab treatment tadi saya katakan itu medical. Padahal yang fokus ini juga selain itu juga adalah pasien yang bersangkutan. Nah, kemudian kita lihat apa hubungan relationship between health and illness. Nah, jadi qualitatively different kalau pada model yang pertama. Ya. Jadi kamu tuh sakit atau sehat itu aja. Tetapi kalau dalam model yang kedua, dalam model biopsychosocial model bahwa dia adalah sebuah continuum, satu yang individual proses itu sakit dan sehat itu bisa bolak-balik gitu. Dan itu ada gray area dan sebagainya. Jadi apa hubungannya kemudian pada poin yang lain? Apa hubungan antara mind and body? Perhatikan. Kalau di dalam biomedical model dikatakan bahwa dia independen, mind and body itu nggak ada urusannya satu dengan yang lain. Tetapi kalau biopsychosocial model Anda perhatikan, dia fokusnya interaksi di antara keduanya. Bahkan tadi saya sudah tambahkan ada dengan soul. Jadi jangan heran kalau kita ada orangnya sebetulnya dia bisa saja ini sembuh, tapi kalau mindnya itu dia nggak mau sembuh, ya nggak sembuh-sembuh. Gitu. Jadi fokusnya ini ya. Jadi apa fungsi, what is the role psychology in illness? Jadi consequences, but ya dikatakan bahwa ada dalam biomedical model ada konsekuensinya, tetapi dalam biopsychosocial model itu tidak hanya possible consequences yang mungkin, tetapi juga dia memberikan kontribusi. Jadi secara psikologi itu memberikan kontribusi baik orang itu mau sehat atau sakit, gitu. Jadi di situ itu nggak dipungkiri. Nah, padahal kita sebenarnya sudah tahu kok itu gitu sebetulnya. Jadi jangan heran kalau ada orang misalnya baru ngelihat muka dokternya aja udah sembuh, itu psikologi sebetulnya. Gitu. Jadi nggak ada teori yang bisa menjelaskan kenapa ada seorang pasien yang ngerasa itu baru ngelihat pintu ruang dokternya aja dia sudah sembuh. Dan itu fakta ya, bukan mengada-ngada. Dan itu bagaimana menjelaskannya? Biomedical model nggak bisa, tapi biopsychosocial model dia mampu menjelaskan. Jadi kesimpulannya apa biopsychosocial kuliah kita pada hari ini? Jadi psychosocial model itu model yang memang jauh lebih terintegrasi, yang memang jauh lebih holistik melihat pendekatan itu kondisi sehat sakit itu dari biologika, psikologi dan sosial. Ya, mungkin itu saja sesi kuliah kita pada hari ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.